Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga ini, di mata pelajaran analisis bahan organik, kita memasuki materi tentang isomer. Apa itu tentang isomer dan lain sebagainya, kita akan pelajari di slide selanjutnya. Yang akan kita pelajari yaitu keisomeran alkana beserta sumber dan kegunaan alkana, kemudian keisomeran alkena beserta sumber dan kegunaan alkena, dan keisomeran alkuna beserta sumber dan kegunaan alkena. Isomer terbagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, isomer kerangka. Isomer kerangka merupakan isomer yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun kerangka atau rantai karbon utamanya itu berbeda. Yang kedua ada isomer posisi. Isomer posisi merupakan isomer yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun posisi gugus pada kerangkanya berbeda. Kemudian yang ketiga ada isomer fungsi yang merupakan keisomeran yang terdapat pada senyawa dengan rumus molekul yang sama, namun berbeda dengan gugus fungsinya. Yang kedua yaitu ada isomer ruang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada isomer geometris. Isomer geometris merupakan isomer yang terjadi karena keterbatasan rotasi bebas pada suatu ikatan dalam molekul. Yang kedua ada isomer optis. Isomer optis merupakan isomer yang terjadi jika senyawa memiliki suatu atom asimetris pada senyawa karbon. Isomeran optis terjadi pada senyawa yang mempunyai atom karbon asimetris, yaitu atom karbon yang terikat pada 4 atom atau gugus atom yang berbeda. Isomer merupakan molekul-molekul dengan rumus kimia yang sama tetapi memiliki susunan atom yang berbeda, dan kita ibaratkan sebagai sebuah anagram. Keisomeran pada alkana tergolong keisomeran rangka atau rantai yang merupakan salah satu jenis keisomeran struktur. Isomer rantai pada alkana terjadi karena perbedaan kerangka atau rantai induk atau perbedaan posisi cabang-cabangnya. Berikut ada cara sistematis mencari jumlah kemungkinan isomer pada alkana. Yang pertama, mulailah dengan isomer rantai lurus. Di sini kita buat isomer dengan rantai lurus dari struktur heksena. Nah, di sini kita tentukan isomernya itu dapat satu isomer. Kemudian yang kedua, kurangi rantai induknya dengan satu atom karbon dan jadikan cabang. Tempatkan cabang mulai dari nomor 2, kemudian ke nomor 3, dan seterusnya. Untuk C6H14, hanya ada dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Di sini ada struktur 2 metilpentana dan 3 metilpentana. Kita tempatkan di posisi nomor 2 metilpentananya, dan 3 metilpentananya di posisi nomor 3. Nah, kita dapatkan di sini isomer kedua dan ketiga. Berarti udah dapat 3 isomer ya. Kemudian cara yang ketiga, kurangi lagi rantai induknya. Nah, saat ini ada 2 atom karbon, dijadikan cabangnya, yaitu sebagai dimetil atau etil. Kita tentukan nih, cabang itu metil atau etil. Nah, di sini ternyata ada 2 struktur yang terbentuk, yaitu 2,2 dimetilbutana dan 2,3 dimetilbutana. Di mana di sini masing-masing memiliki gugus dimetil, karena kan cabangnya berada di posisi yang sama, yang 2,2, sedangkan yang sebelahnya ada di posisi nomor 2 dan nomor 3. Jadi 2,3 dimetil. Metilnya dari CH3-nya ya. Nah, di sini kita dapatkan isomer keempat dan kelima. Nah, ternyata di C6H14 ini kita tidak bisa memberikan cabang etil. Jadi hanya dimetil saja. Nah, akhirnya dapat disimpulkan bahwa C6H14 itu memiliki 5 isomer. Kemudian ada sumber dan kegunaan senyawa alkana untuk apa, dan sumbernya didapatkan dari mana. Yang pertama, sumbernya itu didapatkan dari gas alam, minyak bumi, atmosfer beberapa planet seperti Jupiter,
Saturnus, Uranus, dan Neptunus, atau pada bakteri Archaea. Nah, kemudian kegunaannya itu yang pertama bahan bakar memasak dan zat pembuatan bahan kimia H2 dan NH3. Yang kedua sebagai refrigeran dalam sistem pendinginan. Yang ketiga komponen utama gas LPG. Yang keempat bahan bakar kendaraan gas dan karet sintesis. Kemudian bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya ada keisomeran alkena, yaitu kita jelaskan dulu keisomeran strukturnya. Keisomeran struktur pada alkena terjadi karena perbedaan posisi ikatan rangkap, posisi cabang, atau karena perbedaan kerangka atom karbon. Keisomeran mulai ditemukan pada butena yang mempunyai 3 isomer struktur sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar 3 isomer dari C4H8. Yang pertama itu ada butena, yang kedua ada 2 butena, yang ketiga ada 2 metil 1 propena atau 2 metil propena, sama saja. Nah, ketiganya ini memiliki berbagai perbedaan. Yang nomor 1 itu rantainya lurus dan rangkapnya berada di nomor pertama, kemudian yang nomor 2 ada di posisi kedua rangkapnya, dan yang ketiga memiliki rangkap dan memiliki cabang, yaitu berupa cabang metil. Selanjutnya ada keisomeran geometri. Keisomeran geometri adalah keisomeran karena perbedaan penempatan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkap. Di sini ada contoh keisomeran pada cis-2 butena dan trans-2 butena. Keduanya memiliki struktur yang sama, tetapi berbeda kalau kita lihat secara langsung. Nah, di sini pada cis-2 butena, kedua gugus metilnya terletak pada sisi yang sama dan ikatan rangkapnya. Sebaliknya, pada trans-2 butena, kedua gugus metilnya itu berseberangan. Nah, di sini juga ada sumber dan kegunaan alkena itu untuk apa? Sumbernya itu dari alkana yang dipanaskan menggunakan katalis yang biasa disebut dengan proses cracking. Nah, kegunaannya itu yang pertama, etena digunakan sebagai pembuatan bahan baku polietilena, bahan baku pembuatan senyawa organik intermediate seperti kloroetena dan stirena. Yang kedua, propena digunakan sebagai bahan baku pembuatan polipropena. Yang ketiga, butadiena digunakan sebagai bahan baku pembuatan polibutadiena atau karet sintetis. Yang keempat, alkena suku rendah, etena, propena, dan butena digunakan untuk bahan baku pembuatan alkohol. Selanjutnya yang terakhir itu ada keisomeran alkona. Keisomeran pada alkona tergolong keisomeran kerangka dan keisomeran posisi. Pada alkona tidak terdapat keisomeran geometri. Nah, di sini ada keisomeran mulai terdapat pada butuna memiliki 2 isomer yang digambarkan seperti gambar di sini. Berikut. Di sini ada 1 butuna dan 2 butuna. Kita beri rangkap 3-nya di nomor 1, yaitu kita sebut 1 butuna, dan yang nomor 2 itu kita beri rangkap 3-nya di nomor kedua. Dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan itu nomornya sama. Jadi kita hanya mendapatkan 2 isomer saja pada butuna. Di sini ada contoh lain dari keisomeran alkuna, yaitu pentuna yang memiliki 3 isomer. Yang pertama itu kita dapatkan rangkap 3-nya ada di nomor 1, yaitu 1 pentuna. Yang kedua, rangkap 3-nya ada posisi nomor 2, yaitu kita sebut dengan 2 pentuna. Dan yang terakhir yaitu rangkap 3-nya ada di posisi nomor 1, namun cabangnya ada di nomor 3, yaitu cabangnya berupa metil atau CH3, dan rantai lurusnya berupa butuna atau C4H6. Jadi kita sebut 3 metil 1 butuna. Yang terakhir, sumber dan kegunaan senyawa alkuna. Sumbernya itu ditentukan dalam gas rawa, batu bara, dan minyak bumi, tapi dalam jumlah yang sedikit. Maka dari itu, di industri harus melakukan proses sintesis alkuna. Kegunaannya itu yang pertama sebagai bahan bakar dalam proses pengelasan dan pemotongan logam. Yang kedua, bahan baku pembuatan senyawa organik lain. Yang ketiga, bahan baku pembuatan gas karbit. Yang keempat, sebagai pelarut organik. Dan yang terakhir, untuk penerangan bawah tanah. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir materi tentang
isomer pada pertemuan ketiga ini semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat dipelajari supaya dapat dimengerti lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.